Saudara, seekor paus kepala botol ditemukan terdampar dan mati di pesisir pantai selatan Jember, Jawa Timur. Paus pertama kali ditemukan oleh nelayan yang hendak melaut dalam kondisi mati dan telah mengeluarkan bau tak sedap. Diperkirakan paus ini terdampar telah lebih dari sepekan. 2 alat berat diterjunkan untuk mengevakuasi bangkai paus. Sejumlah pemotor terjatuh akibat menerobos banjir di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Berita Utama. Kembali di Berita Utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, Gus Miftah minta maaf. Saudara, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Gus Miftah dihujani kritik usai menghina penjual es teh. Aksi Gus Miftah ini bahkan mendapat teguran dari Presiden Prabowo. Atas perbuatannya ini, Gus Miftah pun meminta maaf. Mulutmu adalah harimaumu. Gara-gara perkataannya yang dinilai menghina seorang pedagang es teh, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Gus Miftah kini harus menerima konsekuensi sanksi sosial dari publik. Publik menyayangkan seorang utusan presiden justru melontarkan kata-kata tak pantas dan merendahkan pedagang kecil. Setelah gaduh, Miftah Maulana pun meminta maaf kepada pedagang es teh Sun Haji. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Sun Haji pun telah memaafkan dan telah menganggap selesai permasalahan ini karena Miftah Maulana telah meminta maaf secara langsung. Lalu saya dapat kayak gitu dari Gus Miftah, saya tidak akan berbicara karena masalah ini sudah selesai masalah ini saya sama Gus Miftah. Dan itu sudah tidak ada masalah apa-apa. Mas Gus Miftah sama BPJS sebelum tanggal 17 mau ngaji di tempat ini. Kalau bisa Bapak tahu. Kegaduhan yang disebabkan oleh Gus Miftah ini telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Melalui kantor komunikasi kepresidenan, Prabowo telah menegur Miftah Maulana karena menghina pedagang kecil. Para presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui sekretaris kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Apa yang dilakukan Gus Miftah dapat dijadikan pelajaran untuk hati-hati dalam berucap dan bersikap, apalagi bagi pejabat pemerintahan. Agung Bayu Aji, Kompas TV Magelang, Jawa Tengah. Kita lihat berikutnya, saudara, Ketua Bawaslu dikejar pendemo. Saudara, ratusan orang berunjuk rasa di kantor Bawaslu Buton Tengah menuntut pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Sejumlah orang pun sempat mengejar Ketua Bawaslu Buton Tengah. Sekelompok warga mengejar Ketua Bawaslu Buton Tengah Helisu Udaya Selasa kemarin. Dari video amatir warga, terlihat polisi berusaha menghalau massa yang menyerbu. Kemarahan warga bermula dari unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Buton Tengah. Massa menuntut pemilihan suara ulang digelar di sejumlah TPS karena menduga ada kecurangan pada Pilkada 27 November lalu. Massa tidak puas dengan jawaban Ketua Bawaslu Buton Tengah terkait tuntutan mereka agar rekomendasi PSU diterbitkan. Massa pun mengejar Ketua Bawaslu Buton Tengah yang hendak pergi ke Sekretariat Panwas Kecamatan Gu. Polisi berupaya mengevakuasi Ketua Bawaslu Buton Tengah dan menenangkan massa. Massa mengamuk di kantor Bawaslu karena tidak puas atas jawaban dari Ketua Bawaslu Buton, karena menurut massa aksi bahwa Ketua Bawaslu terlalu berbelit memberikan jawaban kepada aksi Unras yang tidak sesuai dengan tuntutan aksi massa. Selanjutnya, massa aksi memprotes karena seolah-olah pihak Bawaslu mengulur-ulur waktu
dan tidak adanya rekomendasi kepastian PSU atas laporan mereka. Selain mendatangi kantor Bawaslu, sejumlah orang juga mendatangi Sekretariat Panwas Kecamatan Gu hingga terjadi pengerusakan. Sempat terjadi dialog antara koordinator aksi dan Ketua Bawaslu Buton Tengah. Bawaslu Buton Tengah akhirnya memberikan surat rekomendasi kepada Panwascam untuk menindaklanjuti laporan warga atas dugaan kecurangan di sejumlah TPS saat pencoblosan. Devriat Nondoke, Kompas TV, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, kepala kampung diancam senjata. Polisi menangkap 4 orang usai mendatangi rumah seorang kepala kampung dalam kondisi diduga mabuk dan membawa pistol airsoft gun. Polisi menjelaskan motif kedatangan orang tersebut tidak terkait pilkada. Sebanyak 4 orang ditangkap polisi di Jalan Cenderawasih, Kabupaten Mimika. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak polisi membekuk 4 warga dalam mobil yang berhasil dihentikan. Mereka ditangkap usai mendatangi rumah kepala kampung Nawaripi dalam kondisi diduga mabuk dan membawa pistol airsoft gun. Namun, kepala kampung Nawaripi tidak ada di tempat. Polisi menjelaskan para pelaku berniat menjual tanah kepada kepala kampung Nawaripi, Norman. Mengamankan 1 unit mobil yang di dalamnya ada beberapa orang. Ada 4 orang kalau nggak salah ya. Yang diamankan, setelah diklarifikasi, maksud tujuan mereka ingin menjual tanah kepada Pak Nurman. Cuma dalam kondisi mabuk, sehingga ya sudah tahu kalau kondisi mabuk seperti apa. Jadi maksud tujuannya bukan mengancam Pak Nurman, tidak. Dia mau jual tanah ke Pak Nurman. Berarti tidak ada hubungannya dengan pilkada umumnya? Nggak ada. 4 orang tersebut lalu menjalani pemeriksaan di Mapolres Mimika. Salmawati, Kompas TV, Mimika, Papua Tengah. Informasi pilihan berikutnya, saudara, bunuh pacar vonis mati. Saudara, polisi menetapkan kekasih dari seorang mahasiswa yang jenazahnya ditemukan terbakar di Bangkalan, Jawa Timur sebagai tersangka pembunuhan. Pelaku terancam hukuman mati karena diduga telah merencanakan pembunuhan ini. Maulidi, seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bangkalan ini terancam menghadapi sanksi hukuman mati karena perbuatan kejinya membunuh sang kekasih. Penerapan sanksi berat ini bukan tanpa alasan. Menurut penyidik, tersangka diduga telah merencanakan untuk membunuh kekasihnya yang tengah hamil 3 bulan. Sudah melakukan gelar perkara, mereka mengumpulkan barang bukti termasuk saksi-saksi sudah kami periksa. Dan untuk pasal yang kami kenakan ini adalah pasal 340 subsidiar 338, dengan ancaman paling lama 20 tahun atau pidana mati atau seumur hidup. Sebelumnya, seorang perempuan ditemukan dalam kondisi terbakar di tempat bekas pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur pada Minggu malam. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku yang merupakan kekasih korban. Polisi menyebut kejadian ini berawal dari cekcok antar keduanya hingga pelaku emosi berujung membunuh korban. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Terakhir, saudara, kapal karam diterjang ombak. Aksi dramatis terjadi saat penyelamatan terhadap 8 orang korban kecelakaan laut di Teluk Semaka, Kabupaten Tagamus, Lampung. Perahu yang berhasil mengevakuasi para korban harus menerjang tingginya gelombang laut karena dampak cuaca buruk yang terjadi. Di tengah kencangnya ombak laut, evakuasi terhadap korban terbaliknya perahu dilakukan di perairan Teluk Semaka, Kabupaten Tagamus, Senin lalu. Dari video amatir, perahu evakuasi membawa 8 orang korban mendekat ke dermaga. Penyelamatan oleh petugas beserta warga berlangsung di tengah tingginya gelombang laut akibat cuaca buruk. Korban sempat terombang-ambing di tengah lautan sekitar 2 jam saat badai. Akibat angin kencang dan ombak tinggi, perahu jukung berkatir yang mereka tumpangi patah dan terbalik. Saat kejadian, korban bertolak dari penyeberangan Putidoh dan berniat ke Pulau Tabuan. Itu rombongan undangan dari daerah Pesawaran yang akan
menuju ke Pulau Tabuan. Berangkat dari Putido sekitar jam 14.25 atau 30 itu patah katir sehingga perahu terbalik. Untuk korban itu ada 5 orang dan 2 ABK kapal. Alhamdulillah semuanya selamat, Pak. Evakuasi dilakukan usai salah satu korban berhasil menghubungi warga di pantai penyeberangan Putido menggunakan ponsel yang disimpan dalam plastik. Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung.